Dokter cantik kesayangan Tuan Muda, episode 36. Ethan berjalan dengan gontai seraya menuruni anak tangga. Tangannya bertumpu di pegangan tangga tersebut. Kepalanya masih terasa pusing, hingga rasanya ia tidak bisa mengimbangi dirinya. Matanya menyipit, kepalanya berotasi melihat sekelilingnya. Merasa aneh dengan bangunan yang ia tempati berpijak. Ini di mana? Ethan menggelengkan kepalanya dan mengedipkan matanya kuat, sebelum akhirnya membuka kembali mata itu. Mungkin saja ia salah lihat. Tapi berulang kali Ethan mencoba, keadaan sekitarnya masih tetap sama. Siapa? Celetupnya kembali seraya melangkahkan kakinya, menuju ke dinding kaca yang berdiri kokoh tak jauh darinya. Ethan sempat tercengang saat netranya melihat sekitarnya. Rumah ini tepat berada di pesisir pantai. Tapi, jika dilihat secara seksama, rumah ini bukan rumah yang bisa ditempuh hanya dengan kendaraan darat. Dan itu artinya... Jason! Pekik tertahan Ethan. Lelaki itu sangat yakin jika kedua sahabatnya itu yang membawanya dan mengasingkannya di sini. Lantas, di mana kedua orang itu? Apa mereka juga ada di sini? Tidak ingin menduga-duga, Ethan mencari seseorang yang mungkin saja berada dalam rumah itu. Seseorang yang bisa dia mintai penjelasan. Kenapa dia bisa sampai di tempat. Sedangkan di rumah lain, Kimi masih setia berada di dalam kamarnya tanpa ingin bertemu siapapun. Mulai kemarin, ia sudah mengambil cuti kerja selama 1 minggu atas bantuan Jordan. Sudah berulang kali Jordan dan Kiran mengetuk pintu kamar itu dan meminta agar gadis itu keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi Kimi sama sekali tidak mempunyai minat untuk keluar. Bahkan gadis itu mengisi perutnya di dalam kamar tanpa ingin diganggu siapapun. Sejak kemarin, Kimi terus menatap ponselnya, berharap Ethan menghubunginya, lalu meminta maaf dan melanjutkan rencana mereka untuk selalu bersama. Tapi Kimi merasa harapannya telah. Setelah kemarin pria itu pergi, hingga saat ini pria itu sama sekali tidak pernah menghubunginya. Dan semua itu membuat rasa kecewa dan putus asa Kimi semakin menambah. Kau mengingkari janjimu, Ethan. Air mata wanita itu kembali mengalir deras, jatuh ke pipi mulusnya. Aku membencimu. Baiklah, seluruhnya putus asa. Sesuai keinginanmu. Aku tidak akan membuat kedua orang tuaku malu. Aku akan menikah dengan pria itu dan melupakanmu. Putus Kimi dengan dada yang bergemuruh, lalu menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, seraya menahan tangisannya. Ia tidak ingin lagi menangis. Ia menguatkan dirinya sendiri untuk ikhlas menerima takdirnya. Mungkin jalan ini memang jalan yang terbaik untuk dirinya dan untuk semua orang. Oh shit, sampai kapan aku di sini? Teriak Ethan seraya berkecak pinggang, lalu mengguyur rambutnya ke belakang, tepat di dalam kamar bernuansa putih tersebut. Dia sudah mengetahui di mana sebenarnya kakinya berpijak. Dan benar, jika kedua sahabatnya yang membawanya ke sini. Dan informasi itu dia dapatkan dari anak buah Al yang berjaga di villa ini. Di mana ponselku? Lelaki itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, tapi tidak juga menemukan ponselnya. Pasti kedua anak itu yang mengambilnya.
Tebaknya frustasi. Kemudian menghempaskan tubuhnya di sofa panjang yang lembut. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa ke acara Kimi dan membatalkan pernikahan itu kalau aku dikurung di sini? Jason, teriak Ethan. Berharap sahabat yang kurang rasa simpatiknya itu ada di hadapannya saat ini dan membawanya keluar dari tempat ini. Pemuda berwajah bule itu ingin menculik calon pengantin dan membawanya sejauh mungkin. Kalau perlu, ia akan langsung menikahi Kimi saat itu juga. Dia sudah merasa tidak peduli dengan keluarganya maupun keluarga Kimi. Bodoh amat pikirnya. Yang penting ia bisa bersama Kimi. Inggit tersenyum di balik selimutnya. Sedetik kemudian ia kembali menurunkan selimut itu, hingga wajahnya terlihat. Lalu detik berikutnya menariknya kembali, seraya tersenyum lebar. Pikirannya melayang-layang, memikirkan kejadian yang terjadi sore kemarin bersama Romi. Di mana dia dan suaminya itu bermain di sawah yang sudah kering. Dan wangi khas tumpukan batang padi yang sudah dikumpulkan dan akan dibakar itu membuat indah penciuman Inggit meronta-ronta. Kemarin adalah pertama kalinya Inggit ke sawah, dan ternyata itu sangat menyenangkan. Inggit meraba-raba jari jemarinya. Masih jelas diingatannya jika kemarin jemari mungilnya bertautan dengan jemari besar Romi. Entah bagaimana caranya, tapi yang pasti jemari itu terasa sangat hangat, membuat Inggit ingin merasakannya lagi dan lagi. Wanita itu masih tersenyum malu, hingga sebuah desitan pintu membuat imajinasinya terbuyar. Mau sampai kapan kamu tidur? Suara itu langsung mengalihkan perhatian Inggit, dan seketika wajah Inggit terasa panas. Dadanya berdebar hanya karena mendengar suara itu. Perlahan dia menarik ke atas selimut putih itu untuk menutupi sebagian wajahnya, yang sudah pasti merona sekarang, dan ia tidak ingin suaminya melihat itu. Saat Romi sudah tiba di dekat ranjang, pria itu berkacak pinggang menatap istrinya, yang kini hanya bagian mata hingga ke atas yang terlihat. Mata itu terlihat berkedip lucu. Bangunlah, siap-siap. Aku akan membawamu ke pantai. Ucapan itu membuat Inggit langsung duduk dengan wajah yang berseri-seri. Ke pantai? Serius? Tanya Inggit. Klub. Romi menahan nafas tapi matanya tetap mengarah ke Inggit, di mana sang istri terlihat begitu menggoda dengan balutan baju tidur satin dengan tali spaghetti yang begitu menerawang. Rambutnya yang tak beraturan membuat wanita itu tampak sangat seksi. Inggit menundukkan kepalanya lalu sedikit memeringkan, menatap heran Romi yang hanya diam. Detik berikutnya Inggit berteriak lalu dengan cepat kembali bersembunyi di balik selimutnya, membuat Romi tertawa lebar seraya membuang muka. Sungguh vitaminnya pagi ini rasanya berbeda. Bukan vitamin yang dikonsumsi atau diminum, melainkan vitamin yang dia dapatkan dari matanya. Cepat siap-siap dan sarapan, baru kita berangkat. Ucap Romi lalu mengayunkan kakinya keluar kamar dengan wajah yang ceria dan senyum yang seakan tak ingin luntur, membuat Rina yang menunjuknya di ujung tangga terheran-heran, tapi masih tetap mengamati cucunya yang seakan tidak melihatnya. Apa ada sesuatu yang lucu? Ya Tuhan, nenek, mengagetkanku saja. Romi mengelus dadanya karena terkejut. Habisnya kamu itu senyum-senyum tidak jelas. Memangnya apa yang terjadi di atas sana? Ucap Rina setengah berbisik, dan sedikit mencondongkan badannya pada Romi yang sudah berdiri di anak tangga terakhir. Apa kamu baru saja mengambil jatah kamu?
Rina menaik turunkan alisnya, menggoda sang cucu. Jatah apa sih, Nek? Seloroh Lomi mendelik. Ya, jatah yang bisa meningkatkan sistem imun. Minimal bibir kalian saling nemplek. Atau enggak kalian berpelukan. Biar proses bikin cucunya cepat terlaksana. Dan nenek bisa menggendong cicit nenek secepatnya. Jangan jalan kayak siput. Lambat. Rina mengacungkan jempolnya ke bawah di depan wajah cucunya. Lalu melangkah, meninggalkan Romi yang kini hanya bisa berdiri tercengang. Saraya menelan salibanya yang sudah seperti bongkahan batu. Enggak mamanya, enggak neneknya. Kenapa semuanya harus membicarakan cucu? Apa enggak bisa membahas yang lain? Berpegangan tangan aja baru kemarin. Masa langsung disuruh buat cucu? Step by step. Ucapnya sendiri lalu menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Memang berikutnya aku harus ngapain?